Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supir Rahmatullah, mahasiswa Universitas Terbuka dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal perencanaan program komunikasi kampanye bijak bermedia sosial untuk remaja. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Penggunaan media sosial di kalangan remaja meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun platform digital memberikan ruang berekspresi, belajar, bersosialisasi, namun resiko seperti hoax, cyberbullying, oversharing, dan dampak kesehatan mental menjadi perhatian serius. Rendahnya edukasi tentang etika digital serta literasi media membuat remaja lebih mudah terdampak informasi palsu dan tekanan sosial. Oleh karena itu, program komunikasi yang terstruktur dan strategis diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan bermedia sosial secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Rumusan masalah. Pertama, remaja belum memiliki kesadaran tinggi mengenai etika digital. Kedua, banyak remaja yang membagikan informasi pribadi tanpa memahami resikonya. Ketiga, minimnya edukasi mengenai dampak negatif media sosial terhadap kesehatan mental. Tujuan program: pertama, mendorong remaja memahami etika dalam bermedia sosial. Kedua, mencegah penyebaran hoax dan informasi menyesatkan. Ketiga, meningkatkan kesadaran mengenai keamanan data pribadi. Keempat, membentuk perilaku pengguna media sosial secara sehat. Sasaran program. Sasaran pertama yaitu sasaran primer, remaja usia 13 sampai dengan 18 tahun. Kedua, sasaran sekunder, yaitu guru, orang tua, komunitas pendidikan. Yang ketiga, sasaran tersier, yaitu publik umum pengguna media sosial. Bab kedua, analisis situasi. Pertama, analisis internal. Program dijalankan oleh tim komunikasi dengan kemampuan perencanaan kampanye digital, produksi konten visual, dan pengelolaan media sosial. Ketersediaan media sosial tim memberikan kemudahan distribusi pesan. Kedua, analisis eksternal. Peluangnya remaja aktif menggunakan media sosial dan responsif terhadap konten visual. Tantangannya, banyak konten negatif yang tersebar luas. Dan ancamannya, paparan cyberbullying, penipuan digital, dan hoax yang semakin kompleks. Ketiga, analisis audiens. Remaja menyukai konten singkat, interaktif, visual, dan yang berkaitan langsung dengan aktivitas mereka. Pesan harus dikemas dengan ringan namun informatif. Bab ketiga, tujuan komunikasi dan strategi. Pertama, tujuan komunikasi: meningkatkan awareness tentang pentingnya bijak bermedia sosial, memberikan pengetahuan mengenai etika digital, mengubah perilaku berbagai informasi menjadi lebih berhati-hati. Kedua, strategi komunikasi. Strategi pesan yaitu edukatif, sederhana, relevan dengan keseharian remaja. Untuk strategi medianya ada di TikTok, Instagram, YouTube, poster digital, maupun webinar. Dengan strategi pendekatan bisa dengan kolaborasi dengan influencer edukasi maupun dengan sekolah. Bab keempat, rencana aksi atau action plan. Aktivitas utama. Pertama, pembuatan video edukasi dan berjudul Bijak Bermedia Sosial. Kedua, pelaksanaan webinar dengan berjudul Etika Digital untuk Remaja. Ketiga, kampanye dengan hashtag atau tagar bijak bersosmed. Keempat, penyebaran buklet digital tentang keamanan data pribadi. Kelima, kolaborasi konten dengan influencer edukasi digital. Timeline pelaksanaan bisa di minggu pertama, riset, penyusunan konsep, produksi konten. Untuk minggu kedua bisa peluncuran kampanye di media sosial. Minggu ketiga, webinar dan rilis buklet. Untuk minggu keempat, kolaborasi influencer dan evaluasi awal. Untuk indikator keberhasilan,
Engagement konten meningkat minimal 50%, 200 peserta kurang lebih untuk peserta webinar, peningkatan pengetahuan melalui pretest dan posttest, kurang lebih 300 unduhan untuk buklet digital. Bab kelima, evaluasi. Pertama, untuk metode evaluasi bisa dengan survei pretest dan posttest untuk peserta. Kedua, analisis performa media sosial, jangkauan, impresi, dan engagement. Ketiga, evaluasi kualitas partisipasi webinar. Keempat, penyusunan laporan akhir program. Hasil yang diharapkan. Remaja lebih bijak dalam berbagi informasi, menurunnya perilaku negatif seperti oversharing dan penyebaran hoax. Terakhir, terbentuknya budaya bermedia sosial yang lebih sehat, aman, dan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.